Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya perwakilan dari kelompok 12 yang beranggotakan yang pertama itu ada Ate Novelia, yang kedua itu ada Dian Ramayanti, yang ketiga itu ada Suraida. Nah, di sini kami akan membahas tentang fotofisiologi seperti epidemiologi dan pengertiannya. Dan adapun etiologi dan contohnya seperti demam berdarah, adapun manifestasi klinis dan faktor-faktornya dan komplikasinya. Nah, di situ kita akan membahas satu persatu. Nah, yang pertama itu ada epidemiologi, yaitu ilmu tentang frekuensi, distribusi, atau penyebaran dan faktor-faktor penentu, determinan masalah kesehatan dalam masyarakat yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kesehatan. Selanjutnya itu ada etiologi. Etiologi itu suatu penyakit adalah penyebab penyakit itu sendiri yang merupakan inisiator serangkaian peristiwa yang menyebabkan sakitnya penderita, atau etiologi adalah suatu gambaran mengenai penyebab penyakit yang meliputi identifikasi faktor-faktor yang menimbulkan penyakit tertentu. Agen penyebab penyakit secara umum seperti kelainan genetik, agen infeksi, bakteri, virus, parasit, dan jamur. Selanjutnya itu ada bahan kimia, radiasi, trauma mekanik. Beberapa penyakit dapat disebabkan oleh campuran beberapa faktor, misalnya faktor genetik dan agen infeksi. Penyakit seperti ini dikenal sebagai penyakit yang mempunyai sebab multifaktor. Adapun contoh-contoh penyakit infeksi berdasarkan penyebabnya, yang pertama itu ada bakteri yang disebut dengan antraks, botulismus, penyakit ngorok, dan infeksius konjuktivitis, leptospirosis, tetanus, dan lain-lain. Yang kedua itu ada virus, penyakit mulut dan kuku, tetelo, dan rabies. Yang ketiga itu adalah protozoa, malaria, trypanosomiosis, kokosidiosis. Yang terakhir itu ada parasit. Yang pertama itu ada eksterna, kudis sama dengan skabiosis, kutu, dan pinjal atau camplak. Yang kedua itu ada interna seperti cacing hati, fasciolosis, cacing nematoda Texosara vitulorum, atau cacing pita. Selanjutnya itu ada demam berdarah yang disebut dengan DBD, disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes yang berkembang di daerah tropis dan subtropis. DBD ringan dapat menyebabkan demam tinggi, ruam merah pada kulit, dan nyeri pada otot. DBD yang parah biasanya disebut dengan demam hemoragik. Dapat menyebabkan pendarahan yang parah, tekanan darah, penurunan drastis, dan kematian. Ini selanjutnya itu ada fase-fase demam berdarah. Yang pertama itu fase demam, seperti demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius, muka kemerahan, kulit memerah, nyeri seluruh tubuh, sakit kepala, mual dan muntah, infeksi tenggorokan, sakit di sekitar bola mata. Nah, yang kedua itu ada fase kritis, biasanya menjadi faktor pengecoh karena penderita merasa sembuh. Fase kritis berlangsung kurang lebih 24-38 jam. Penurunan suhu tubuh hingga 30 derajat Celcius, risiko mengalami kebocoran pembuluh darah, dan selanjutnya itu ada indikasi dini, muntah terus-menerus, mimisan, pembesaran organ hati, nyeri perut. Nah, yang terakhir itu ada fase penyembuhan. Penderita kembali merasakan demam, trombosit naik secara perlahan dan normal, cairan tubuh kembali normal setelah 48-72 jam, peningkatan nafsu makan, penurunan gejala nyeri perut, sel darah putih, dan trombosit kembali normal. Selanjutnya itu ada manifestasi klinis. Proses aterosklerosis kompleks adalah penyakit jantung, koroner, stroke, bahkan kematian.
Sebelum terjadinya penyempitan atau penyumbatan mendadak, aterosklerosis tidak menimbulkan gejala. Gejala tergantung dari lokasi terbentuknya sehingga bisa berupa gejala jantung, otak, tungkai, atau tempat lainnya. Selanjutnya itu ada faktor agen. Agen merupakan semua unsur atau elemen hidup maupun tidak hidup yang kehadirannya atau ketidakhadirannya bila diikuti dengan kontak yang efektif dengan penjamu host yang rentan dalam keadaan yang kemungkinan akan menjadi stimuli untuk menyebabkan terjadinya proses penyakit. Nah, yang terakhir itu ada komplikasi. Apa saja komplikasi dan akibat dari diabetes? Nah, komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Ketika terlalu banyak gula menetap dalam aliran darah untuk waktu yang lama, hal itu dapat mempengaruhi pembuluh darah, saraf, mata, ginjal, dan sistem kardiovaskular. Komplikasi termasuk serangan jantung dan stroke, infeksi kaki yang berat atau menyebabkan gangren dapat mengakibatkan amputasi, gagal ginjal stadium akhir, dan disfungsi seksual setelah 10-15 tahun dari waktu terdiagnosis. Prevalensi semua komplikasi diabetes meningkat tajam. Itulah tadi pembahasan dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.